Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan ya as-sirat itu persis di atas neraka api jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan as-sirat itu persis di atas neraka jahanam yang membentang antar surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Para ummahat yang saya hormati, rumah Khadijah, mudah-mudahan rumah ini rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang hadir pada kali ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, dengan aktivitas mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik para ummahat yang saya hormati, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema kajian kita, yaitu makna as-sirat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Baik, ya ibu-ibu, sebelumnya pernah mendengar kata as-sirat? Tentu semua kita sudah mendengar ya. Baik. Imam Ibnu Katsir ketika kemudian membuat satu judul tentang makna as-sirat berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian membawakan satu ayat ya dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Quran surah Al-Hadid ya, ayat yang ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mereka diberi Allah Subhanahu wa taala cahaya, yang cahaya itu bersinar di hadapan mereka, depan mereka dan di belakang mereka. Dan pada hari itu ya mereka mendapatkan kabar gembira. Apa itu? Yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kemudian kekal di dalam surga itu. Dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya itulah kemenangan yang sangat besar. Baik. Ketika ya Imam Ibnu Katsir membawakan ayat ini, kemudian juga beliau kemudian membawakan hadis. Ya, hadis ini ibu-ibu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari 124.000 sahabat. Ya. Dan Abdullah bin Umar inilah yang kemudian ya dalam periwayatan ilmu hadis ya salah satu dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang gambaran as-sirat. Jahannamu muhitatun fid dunya. Sesungguhnya jahanam itu dikelilingi oleh kenikmatan dunia. Jadi ibu, dunia ini ya jahanam itu dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan ya dunia. Apa maknanya? Sesungguhnya kenikmatan yang kita miliki, ya kebahagiaan yang kita miliki, ya prestasi yang kita miliki, ya kemasyhuran yang kita miliki, kekayaan dan seterusnya, ketika itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kemudian berlaku hadis ini, jahannamu muhitatun fid dunya. Sesungguhnya jahanam itu kemudian dikelilingi oleh kenikmatan dunia ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu min waraiha, dan sesungguhnya surga itu di belakang. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu akan didapati ketika orang itu di dunia beramal dengan begitu susah payahnya. Dia sholat qiyamul lail, dia sholat tepat waktu, dia
kemudian sedekah, dia kemudian tahajud, dia kemudian baca Quran, dia kemudian bermujahadah, kemudian dia jaga hawa nafsunya, kemudian dia beramal soleh dan seterusnya, maka semua ini akan didapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, "Walidzalika sara as-siratu ala jahannam muhitatun ila jannati." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan ya as-sirat itu persis di atas neraka api jahanam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan as-sirat itu persis di atas neraka jahanam yang membentang antar surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kebayang ya, setiap manusia kemudian akan melewati itu. Tidak ada manusia yang kemudian tidak akan melewati, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung umat manusia di akhir zaman. Ibu-ibu, tahukah kita gambaran dari as-sirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siratu kahadis saif." Sesungguhnya as-sirat itu ya seperti pisau ya. Wa innal malaikata yunajjunal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya nanti malaikat itu akan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, diselamatkan oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Jibril alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril la akhidun bihujzati wa inni la aqulu ya rabbi sallim sallim. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, malaikat Jibril memegang pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ya, salim salim, ya Allah selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazzalluna wazallatu yawma idzin katsir. Kata Nabi, pada hari itu banyak sekali orang-orang yang terjatuh ya dari as-sirat itu menuju neraka jahanam. Siapa mereka? Dari kelompok laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, innallaha ta'ala yad'un nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia nanti di hari kiamat, bi asma'ihim sitran minhu ala ibadihi. Allah akan memanggil nama-nama mereka sesuai dengan nama mereka supaya kemudian tidak dikenali oleh hamba-hamba yang lain. Wa amma 'inda as-sirati fa innallaha yu'ti kulli mu'minin nuran. Sesungguhnya ketika setiap manusia melewati as-sirat itu, nanti setiap orang-orang beriman akan dikasih cahaya. Wa kullu munafiqin nuran. Begitu juga dan orang-orang munafik ya, ibu-ibu akan dikasih cahaya. Fa idza stawat 'ala as-sirat salaban lahu nural munafiqin wal munafiqat. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka orang-orang munafik ini kemudian melewati as-sirat, kemudian mereka berada di tengah as-sirat ya, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya orang-orang munafik itu. Faqala al-munafiquna wal munafiqatu lil mu'minin. Kemudian orang-orang munafik yang berada di belakang orang beriman itu kemudian berkata, unzuruna naktabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya bagilah cahayamu kepada kami. Maka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan persis seperti dalam surah At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya sampai saya menuju ke surgamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yadhkuru inda dzalika ahadun ahada. Pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun orang yang mengingat ya orang lain kecuali dia akan mengingat dirinya sendiri. Kebayang ya ibu-ibu, ya ketika pada saat yang sangat genting ya, saat yang luar biasa itu, tidak ada orang yang kemudian akan memikirkan nasib orang lain, si fulan bagaimana, si anu bagaimana, tetangga kita bagaimana, anak kita tidak ada.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yadhkuru 'inda dzalika ahadun ahada." Tidak ada satupun orang yang memikirkan nasib orang lain kecuali mereka akan memikirkan nasib mereka sendiri-sendiri. Ya. Subhanallah, ya. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan satu ya perkataan, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Husain, ya, dari Mujahid, dari Junadah bin Abi Umayyah. Beliau berkata, sesungguhnya kalian ditulis Allah Subhanahu wa taala nama-nama kalian, ya, ciri-ciri kalian, tanda-tanda kalian, rahasia-rahasia kalian, dan majlis-majlis yang kalian perbuat di dunia. Pada hari kiamat tersebut akan dikatakan kepada mereka, wahai fulan, ya, ini adalah cahayamu. Wahai fulan, engkau tidak akan mendapatkan cahaya. Kenapa? Ya, karena mereka salah bermajelis, mereka salah berkawan, mereka salah kemudian bergaul dan seterusnya. Kemudian dia membaca ayat, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, di belakang dan di depan mereka. Surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Subhanallah, ya. Ayat ini, ya, atau perkataan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa bagaimana ngerinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita melewati as-sirat, begitu gentingnya, begitu ya luar biasanya, maka disitulah kita butuh satu keistimewaan. Tentu keistimewaan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, ini gambaran dari as-sirat. Lantas pertanyaannya, amalan apa yang kemudian menghantarkan orang itu kemudian selamat dari ya as-sirat supaya tidak terjatuh ke neraka jahanam yang membentang antara neraka jahanam dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tentu, ya, ibu-ibu, di antara amalannya itu, ya, adalah pertama, bagi wanita-wanita, bagi para ummahat, ya, ketika mereka beriman kepada Allah, dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ma'rifatullah, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia percaya rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia percaya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasul sebagai Rasul akhir zaman. Dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyat bayya Rasul. Siapa yang enggan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang enggan itu adalah orang yang tidak percaya denganku, yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepadaku. Tapi orang-orang yang kemudian taat kepadaku pasti masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ummahat kalau melakukan dua hal, pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan sholat 5 waktu, ya, kemudian mengerjakan ya puasa ya, Ramadan, ya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka orang ini insya Allah akan diselamatkan dari yang gentingnya as-sirat yang membentang antara jahanam dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ummahat yang saya hormati, ya, perlu kita mengingat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiskusi dengan Sayyidina Aisyah, dan diskusi ini adalah diskusi yang cukup serius. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurlah. Sesungguhnya umat manusia nanti seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kemudian dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan dalam kubur mereka dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dikhitan bagi kaum laki-laki. Kemudian mereka digiring kepada mahsyar,
kemudian akan melewati peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat, ya, dari peristiwa padang mahsyar, kemudian peristiwa hisab, kemudian peristiwa al-mizan, kemudian as-sirat dan seterusnya, dan semua manusia akan melewati itu. Tidak ada manusia yang tidak melewati itu. Disitulah kemudian akan menyesal orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan, ya, kuntu turaba, seandainya aku dulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan manusia, tetapi seandainya aku dulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai debu, aku jauh lebih, ya, ridho daripada aku diciptakan sebagai manusia yang tidak taat hari ini. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, pernah memberikan gambaran, dan ini didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berdua bercerita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ana awwalu may yu'dzanu lahu fis sujud. Aku adalah orang yang pertama kali diizinkan Allah Subhanahu wa taala di peristiwa yang sangat genting itu di hari kiamat untuk sujud. Wa awwalu may yu'dzanu lahu bi raf'i ra'si. Dan aku orang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepalaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzuru baina yadayhi, aku tengok, ya, depan dan belakang, kata Nabi. Wa min khalfih, dan aku tengok, ya, belakang. Wa an yaminih, aku tengok sebelah kanan. Wa an shimalih, dan aku tengok kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arifu ummati min bainil umam, dan aku mengenal dan, ya, menandai, ya, saya kenal betul umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sekian banyak umat yang Allah utus di muka bumi ini. Faqala lahu rajulun, kata Abu Darda, ada seorang laki-laki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai ya Rasul, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umami? Bagaimana engkau mengenal umatmu? Ma baina Nuhin ila ummatika. Jaraknya begitu jauh antara umatmu dengan umat Nabi Nuh. Coba bayangkan betapa banyak umat-umat yang Allah utus, ya, para nabi yang Allah utus, para rasul yang Allah utus, mulai Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala an-nabi, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'rifuhum, sesungguhnya aku mengenali mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhajjaluna min atharil wudu, mereka ada tanda-tanda mereka suka berwudu. Wala yakunu li ahadim minal umamin ghairihim, tidak ada ciri yang sama seperti umatku ini yang senang berwudu dari umat-umat sebelumnya. Wa arifuhum yu'tawuna kutubahum bi aimanihim, dan aku kenal umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umatku ini walaupun di antara umat manusia yang begitu banyak, karena mereka akan mendapatkan catatan amal mereka itu dari sebelah kanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arifuhum bisimahum wa wujuhihim, dan aku mengenali mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bersinarnya cahaya wajah-wajah mereka. Wa arifuhum, dan aku mengenali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu binurihim yas'a baina aidihim, ya, karena ada cahaya di antara mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Subhanallah. Ya, hadis ini memberikan gambaran bahwa begitu cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, yang mengenali hambanya, mengenali umatnya dengan apa? Dengan orang-orang yang suka berwudu. Subhanallah. Jadi teringat ibu-ibu, ya, salah satu, ya, kisah yang sangat menarik. Ya, di antara salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya Bilal bin Abi Rabah. Yang Bilal bin Abi Rabah ini adalah orang yang kemudian dimimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terompaknya sudah berbunyi di antara pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di besok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, madza amilta fil Islam? Apa amalanmu? Sehingga terompakmu, kata Nabi, sami'tu dafnatan 'alaika, aku mendengar terompakmu sudah berbunyi di surga. Ibu, kata Bilal bin Abi Rabah, ya, menyikapi statement Nabi, ya Rasulullah, tidaklah aku melakukan satu amalan besar dalam Islam ini kecuali aku
ya senantiasa berwudu setelah aku selesai ya batal wuduku, kemudian saya sholat 2 rakaat yang ringan saja. Subhanallah, ini gambaran orang-orang yang melakukan amalan kecil tetapi balasannya begitu luar biasa. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya kira ini tidak bisa selesai kali ini, dan insya Allah kita akan buatkan ya part berikutnya untuk mengkaji tema-tema yang terkait dengan akhir zaman, tentang hari kiamat. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.